Keheningan pecah oleh gonggongan panik seekor anjing gembala Jerman. Di dalam rumah yang gelap, Mayor Alexis Morgan tergeletak di lantai kayu keras, anggota tubuhnya membentuk sudut yang tidak wajar. Sisi kiri tubuhnya menolak untuk merespons, mulutnya membeku dalam kata yang belum selesai terucap. Di luar, hujan deras menghantam jendela saat guntur menggelegar di langit. Listrik padam beberapa menit sebelum dia ambruk, meninggalkannya dalam kegelapan. Melalui penglihatan yang kabur, Alexis melihat Ranger berputar di sekelilingnya. Pelatihan militernya bekerja dengan ketelitian yang disengaja. Anjing itu menekan cakarnya ke tombol darurat pada perangkat khusus yang terpasang di rompinya. Gonggongannya berubah nada. 3 gonggongan tajam, jeda, 3 lagi, pola yang telah mereka latih tetapi tidak pernah dibutuhkan sampai sekarang. Saat kesadaran mulai menghilang, Alexis melihat mata Ranger yang bertekad tertuju padanya, berdiri menjaga seperti yang dia lakukan di Kandahar bertahun-tahun lalu. Pikiran terakhirnya sebelum kegelapan merenggutnya, setelah menyelamatkan begitu banyak orang lain, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia yang akan membutuhkan penyelamatan. Mari kita lanjutkan ceritanya. Mayor Alexis Morgan tidak selalu menjadi tipe orang yang menerima bantuan dengan ramah. Di usia 38 tahun, tubuhnya yang tinggi masih membawa sikap militer dari 15 tahun dinas Korps Marinir. Rambut merah kecoklatannya yang dulu dipotong pendek sesuai aturan sekarang hanya menyentuh bahunya. Satu-satunya konsesi untuk kehidupan sipil yang dia izinkan pada dirinya sendiri dalam 3 tahun sejak keluar karena alasan medis. Garis-garis kecil di sekitar mata hijaunya menunjukkan sinar matahari gurun dan beban keputusan komando yang seharusnya tidak perlu diambil oleh siapapun. Carterville bukanlah tempat yang dia rencanakan untuk berakhir. Kota militer kecil itu terletak 30 mil dari pangkalan tempat dia pernah melatih unit K9 sebelum penempatan terakhirnya ke Afghanistan mengubah segalanya. Sekarang dia mengajar sejarah di sekolah menengah Carterville, tempat hampir 70% siswa berasal dari keluarga militer. Mereka menanggapi pendekatannya yang lugas dan disiplin yang dia pertahankan di kelasnya. Yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana dia masih terbangun pada pukul 3 dini hari beberapa malam, bermandikan keringat, mendengar ledakan yang telah merenggut timnya. Ranger datang ke dalam hidupnya di luar keinginannya. Mata cerdas anjing gembala Jerman itu tampaknya menembus fasad yang dia pertahankan untuk orang lain. Konselor Vea bersikeras, "Mayor, kemandirian keras kepala Anda mengagumkan, tetapi gejalanya tidak membaik. Seekor anjing pelayan dapat memberitahu tentang kecemasan bahkan sebelum Anda menyadarinya sendiri. Dia telah menolak selama berbulan-bulan sampai Kolonel Harris menjadikannya semacam perintah. Morgan, Anda akan menugaskan sumber daya yang tepat untuk setiap misi. Terapkan logika yang sama untuk situasi Anda sendiri." Ironi tidak hilang padanya. Sebelum dia mengakhiri karirnya, dia berada di jalur yang tepat untuk mengepalai program pelatihan K9. Sekarang dia telah menjadi penerima dari apa yang pernah dia berikan. Pelatihan Ranger sangat sempurna. Dia dapat mendeteksi perubahan halus dalam kimia tubuhnya sebelum serangan panik, menerapkan terapi tekanan selama mimpi buruk, dan telah dilatih secara khusus untuk mengaktifkan sistem darurat jika diperlukan. Yang tidak diketahui Alexis adalah bahwa Ranger hampir ditolak dari program tersebut. Catatan pelatihnya berbunyi, terlalu mandiri, membuat keputusan daripada mengikuti protokol dengan tepat. Kualitas yang mencerminkan dirinya sendiri akan segera menjadi keselamatannya. Pagi itu dimulai seperti hari Selasa di bulan April lainnya. Alexis bangun sebelum alarmnya berbunyi. Kebiasaan 15 tahun di Korps Marinir telah tertanam begitu dalam sehingga kehidupan sipil tidak dapat menghilangkannya. Dia menyelesaikan 20 push-up dan sit-up seperti biasa, bayangan dari regimennya. Sebelumnya, tetapi cukup untuk memuaskan disiplin yang didambakan tubuhnya. Ranger mengawasi dari tempat tidurnya di sudut, ekornya berdebam malas di lantai. Hanya ketika dia selesai dia meregangkan tubuh dan berjalan untuk pengakuan paginya, goresan singkat di belakang telinga sebelum mereka berdua pindah ke dapur. "Kopi dulu, lalu kita akan membahas rencana pertempuran hari ini," gumam Alexis kepada gembala saat dia menakar bubuk kopi ke dalam filter. Di luar, awan badai berkumpul, menjanjikan hari hujan. Dia berencana untuk membahas perang saudara dengan kelas 2 hari ini, berfokus pada strategi militer di Gettysburg. Pelajaran sudah disiapkan, tetapi dia selalu meninjau catatannya sekali lagi setiap pagi. Sebuah penahan dari briefing misi di mana mengabaikan detail dapat merenggut nyawa. Tanda peringatan pertama datang saat dia meraih cangkir kopinya. Sedikit getaran di tangan kirinya, cukup tidak biasa sehingga dia berhenti untuk melihatnya. Ranger juga memperhatikan. Telinganya tegak ke depan dan dia bergerak lebih dekat ke sisinya, dengan lembut menyenggol kakinya. "Hanya lelah, nak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Tetapi anjing itu tidak kembali ke posisi paginya yang biasa di dekat pintu belakang.
Sebaliknya, dia tetap menempel di kakinya saat dia menyesap kopinya, memindai rencana pelajaran yang tersebar di atas meja dapur. Tanda kedua datang 20 menit kemudian, gelombang pusing yang membuat kata-kata di atas kertasnya berenang di depan matanya. Dia mencengkeram tepi meja, mengambil napas dalam-dalam. Perilaku Ranger segera berubah. Dia pindah ke depannya, duduk tepat di garis pandangnya. Posisinya kaku, dengan kewaspadaan. Ini adalah pelatihannya, mengidentifikasi perubahan fisiologi sebelum dia dapat sepenuhnya mendaftarkannya sendiri. Aku baik-baik saja, dia bersikeras, meskipun ruangan itu tampak sedikit miring, hanya perlu duduk sebentar. Dia mendorong dirinya dari meja, berniat untuk pindah ke sofa ruang tamu. Saat itulah rasa sakit menyerang, tajam dan terus-menerus, di belakang mata kanannya. Bukan sakit kepala biasa, berbeda, salah. Alexis pernah mengalami rasa sakit sebelumnya. Tulang rusuk patah dalam pelatihan, luka pecahan peluru di Fallujah, dampak mengerikan dari It yang mengakhiri karirnya. Tapi ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, seolah-olah seseorang telah menyelipkan pisau di antara tengkorak dan otaknya. Dia berhasil 3 langkah menuju ruang tamu sebelum kaki kirinya menolak untuk bekerja sama. Keruntuhan terjadi dalam gerakan lambat. Pikirannya, yang terlatih untuk menilai situasi taktis dalam milidetik, mencatat setiap kegagalan saat itu terjadi. Kaki kiri, tidak responsif, keseimbangan terganggu, lengan kiri tidak menanggapi perintah untuk bersiap menghadapi benturan. Saat dia jatuh, lampu di atas kepala berkedip sekali, 2 kali, lalu padam saat guntur menggelegar di dekatnya. Badai telah memadamkan listrik. Ketika dia menghantam lantai kayu keras, Alexis tidak merasakan sakit dari benturan itu. Sebaliknya, mati rasa yang aneh menyebar ke seluruh sisi kiri tubuhnya. Dalam kegelapan rumah yang digelapkan badai, dia mencoba memanggil Ranger, tetapi kata-katanya keluar dengan cadel dan tidak dapat dipahami bahkan oleh telinganya sendiri. Anjing gembala Jerman itu berputar di sekelilingnya sekali, merengek pelan, lalu bergerak dengan tujuan. Ini bukan protokol respons kecemasan. Ini mengaktifkan pelatihan darurat medis. Alexis menyaksikan, tidak dapat bergerak, saat Ranger pergi ke rompi khusus yang tergantung di dekat pintu, yang jarang dia kenakan. Karena rasanya seperti mengakui kelemahan. Dia menyodoknya dengan hidungnya sampai jatuh dari kait, lalu dengan sengaja menekan cakarnya ke tombol darurat yang terletak di saku khusus. Perangkat itu mengeluarkan bunyi bip lembut diikuti oleh pesan otomatis yang akan langsung menuju layanan darurat. Peringatan medis diaktifkan di 1247 Oakwood Drive. Hewan peliharaan hadir, segera tanggapi. Tetapi pesan itu tidak terkirim. Badai telah melumpuhkan lebih dari sekadar listrik. Jaringan seluler juga mati. Ranger menunggu, kepalanya dimiringkan ke arah perangkat, mendengarkan nada konfirmasi yang tidak datang. Kemudian, dengan apa yang hanya bisa digambarkan Alexis sebagai tekad, dia pindah ke rencana B. Gembala itu pergi ke pintu depan tempat Alexis telah memasang pegangan tuas khusus yang bisa dia operasikan. Dia melompat, menekan gagang ke bawah dan mendorong dengan berat badannya. Pintu terbuka ke hujan. Pagi terakhir Ranger menggonggong 3 kali dengan tajam. Jeda, 3 lagi, pola darurat yang telah mereka latih dalam pelatihan. Kemudian dia kembali ke sisi Alexis, menjilati wajahnya sekali sebelum berlari kembali ke pintu untuk mengulangi urutan gonggongan. Melalui kabut yang tumbuh di benaknya, Alexis mengerti bahwa dia mencoba memperingatkan para tetangga, Sarah Collins di sebelah, yang telah mengeluh 2 kali tentang keberadaan Ranger di lingkungan itu, yang pernah berkomentar, dalam pendengaran Alexis, bahwa beberapa orang menggunakan hewan peliharaan sebagai penopang ketika mereka seharusnya mengatasi masalah mereka. Ironi tidak hilang pada Alexis, bahkan saat kegelapan mulai merayap ke tepi penglihatannya. Tetangga yang membenci keberadaan Ranger mungkin menjadi satu-satunya harapannya sekarang. Dia mencoba lagi untuk berbicara, untuk memerintahkan Ranger untuk tetap bersamanya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar, hanya erangan cadel yang keluar dari bibirnya. Ranger melanjutkan peringatannya, menggonggong, berlari bolak-balik antara pintu dan Alexis, jelas terpecah antara tetap bersama orangnya dan mencari bantuan. Hujan masuk melalui pintu yang terbuka, membasahi karpet pintu masuk. Petir menyambar sebentar, menerangi ruangan, dan pada saat yang jelas itu Alexis menyadari apa yang terjadi. Gejala-gejala itu selaras dengan apa yang dia pelajari dalam pelatihan pertolongan pertama. Kelumpuhan sisi kiri, kesulitan bicara, timbulnya mendadak, sakit kepala, stroke. Di usia 38 tahun, kata itu terbentuk di benaknya dengan sempurna, bahkan ketika tubuhnya mengkhianatinya. Saat kesadaran mulai menghilang, pikiran koheren terakhirnya adalah tentang ironi pahit. Setelah selamat dari 3 tur tempur,
Setelah menarik marinir yang terluka ke tempat aman di bawah tembakan, setelah semua yang telah dia tanggung, tubuhnya sendiri yang akan mengkhianatinya pada akhirnya. Sarah Collins sedang menjemur pakaian di garasinya. Ketika dia pertama kali mendengar gonggongan itu, dia mengerutkan kening, melirik jam digital di pengeringnya. Pukul 7:42 pagi, terlalu pagi untuk ributan seperti itu. Anjing wanita militer itu lagi. 3 gonggongan tajam, lalu hening, lalu 3 lagi. Ada sesuatu yang mendesak tentang pola itu yang menusuk bagian belakang pikiran Sarah. Ketiga kalinya bulan ini, gumamnya, meraih jepitan pakaian yang lain. Sejak Mayor Morgan pindah di sebelah 2 tahun lalu, Sarah berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Itu tidak pribadi. Dia menghormati pelayanan wanita itu, tentu saja. Tetapi lingkungan itu damai sebelum mimpi buruk sesekali yang membuat suara Mayor terdengar melalui jendela musim panas yang terbuka, jadwal yang ketat yang membuatnya memotong rumputnya tepat pukul 8 pagi setiap hari Sabtu pagi. Dan kemudian ada anjing itu, anjing gembala Jerman, yang mengawasi Sarah dengan kecerdasan yang mengerikan setiap kali dia melewati pagar mereka. Gonggongan berlanjut. Semakin mendesak sekarang, Sarah menyingkirkan keranjang cucian sambil menghela nafas dan melangkah ke pintu garasi, mengintip melalui hujan ke arah rumah Mayor. Apa yang dia lihat membuatnya berhenti. Pintu depan terbuka lebar, hujan masuk, dan gembala itu berlomba bolak-balik antara ambang pintu dan sesuatu di dalam. Itu tidak benar. Bisik Sarah pada dirinya sendiri. Apapun perasaannya tentang tetangganya, Mayor itu tidak lain adalah metodis. Dia tidak akan pernah membiarkan pintunya terbuka selama badai. Kilatan petir menerangi tempat kejadian dan Sarah melihat sekilas sesuatu di lantai tepat di dalam ambang pintu. Sesuatu yang tampak sangat mirip bentuk manusia. Ya Tuhan, dia tersentak, meraih jas hujan dan teleponnya. Dia menekan 911 saat dia berlari melintasi halaman rumahnya, hujan menghantam wajahnya. Panggilan itu tidak tersambung. Badai pasti mempengaruhi menara seluler. Dia harus menilai situasinya sendiri. Saat dia mendekati pintu yang terbuka, anjing gembala Jerman berlari untuk menemuinya, menggonggong sekali sebelum berbalik dan berjalan kembali ke dalam. Pesan itu jelas bahkan bagi Sarah, yang selalu menjaga jarak yang sehat dari anjing. Ikuti aku, Mayor Morgan, dia memanggil, melangkah dengan hati-hati ke pintu masuk. Ini Sarah Collins dari sebelah, apa kamu baik-baik saja? Satu-satunya tanggapan adalah rengekan lembut dari gembala, yang sekarang berdiri di atas tubuh pemiliknya yang telungkup. Dalam cahaya redup, Sarah bisa melihat bahwa Mayor itu sadar, tetapi tampaknya tidak dapat berbicara atau bergerak. Lengan kirinya terbaring pada sudut yang canggung dan wajahnya tampak anehnya kendur di satu sisi. Ya Tuhan, bisik Sarah, berlutut di samping tetangganya, dia meraih pergelangan tangan Mayor, merasakan denyut nadi. Itu ada, cepat tapi kuat. Mayor, aku akan mencari bantuan. Telepon mati. Aku harus menyetir ke kantor pemadam kebakaran. Gembala itu merengek lagi, menyodokkan hidungnya ke rompi yang sebagian terletak di bawah tubuh Mayor. Sarah ragu-ragu, lalu dengan hati-hati mengeluarkannya. Ada perangkat yang terpasang di salah satu sakunya, semacam komunikator darurat. Dia menekan apa yang tampaknya menjadi tombol utama. Tidak ada yang terjadi. Pemadaman listrik juga mempengaruhinya. Aku akan segera kembali, Sarah berjanji kepada wanita itu dan anjing ranger. Tetaplah bersamanya. Dia terkejut mengetahui bahwa dia ingat nama anjing itu. Perjalanan ke kantor pemadam kebakaran hanya memakan waktu 4 menit, tetapi rasanya seperti berjam-jam. Hujan telah membanjiri sebagian jalan Oak, memaksanya untuk melewati air yang mengancam akan membuat mesinnya mati. Ketika dia akhirnya berhenti di stasiun, dia menekan klakson sampai seorang petugas pemadam kebakaran muncul. Kejengkelan berubah menjadi kewaspadaan ketika dia menurunkan jendelanya dan berteriak, "Tetanggaku mengalami stroke, listrik mati, telepon mati." Dalam beberapa menit, kru darurat berlomba kembali bersamanya. Lampu-lampu mereka berkedip melalui hujan. Saat mereka berbelok ke Oakwood Drive, Sarah menunjuk ke arah rumah Mayor. Di sana, pintu masih terbuka. Para medis bergerak dengan efisiensi yang terlatih, penilaian mereka mengkonfirmasi kecurigaan Sarah. Mayor Morgan menunjukkan tanda-tanda klasik stroke, kelumpuhan sisi kiri, wajah terkulai, gangguan bicara. Gembala itu tetap dekat, mengawasi dengan seksama saat mereka menstabilkan pemiliknya dan mempersiapkannya untuk transportasi. Bu, apakah Anda tahu apakah dia memiliki keluarga yang harus kami hubungi? Seorang paramedis bertanya kepada Sarah saat mereka memuat Mayor ke atas tandu.
Aku tidak tahu, Sarah mengakui. Dia menjaga dirinya sendiri. Sekolah mungkin tahu. Dia mengajar sejarah di sekolah menengah Carterville. Saat mereka bersiap untuk pergi, para medis itu menoleh ke Ranger. Bagaimana dengan anjing itu? Dia adalah hewan peliharaan, Sarah mendapati dirinya menjelaskan, meskipun dia hampir tidak tahu apa-apa tentang pengaturan itu. Dia harus ikut dengannya. Para medis itu ragu-ragu. Ada protokol untuk hewan peliharaan dalam transportasi. Tapi dia memperingatkanku, Sarah bersikeras, mengejutkan dirinya sendiri dengan keganasan. Dia menyelamatkan hidupnya. Anda tidak bisa memisahkan mereka sekarang. Sesuatu dalam nadanya pasti meyakinkannya karena dia mengangguk. Anjing itu bisa ikut ambulans. Anda dipersilakan untuk mengikuti kami ke Mercy General. Sarah melirik jam tangannya. Dia memiliki shift di ban mulai pukul 9. Nyonya Peterson mengharapkannya untuk membantu perencanaan penjualan kue amal pada pukul 10:30. Harinya yang teratur dengan hati-hati membentang di hadapannya, penuh dengan komitmen dan kewajiban. Aku akan datang, katanya. Perjalanan ke Mercy General adalah kabur dari hujan, jalan, dan pikiran cemas. Sarah mendapati dirinya bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah berusaha lebih keras dengan Mayor. Mereka telah hidup berdampingan selama 2 tahun, tidak bertukar apapun selain anggukan sopan dan keluhan sesekali tentang anjing itu. Sekarang dia mengikuti ambulans yang membawa seorang wanita yang hampir tidak dia kenal, khawatir dengan cara yang mengejutkannya. Di rumah sakit, tim darurat bergerak dengan ketelitian yang cepat. Peringatan stroke telah dipanggil sebelumnya dan sebuah tim sedang menunggu ketika mereka tiba. Sarah menyaksikan saat mereka membawa Mayor melalui pintu ganda, Ranger berjalan di samping tandu sampai seorang anggota staf rumah sakit menghentikannya. Hewan tidak bisa masuk ke area penilaian, kata wanita itu dengan tegas, meraih tali Ranger. Gembala itu mundur, matanya tertuju pada pintu tempat pemiliknya menghilang. Geraman rendah bergemuruh di dadanya. Dia adalah anjing peliharaan, Sarah menjelaskan, melangkah maju. Dia terlatih. Dia harus tetap bersamanya. Kebijakan rumah sakit, anggota staf itu bersikeras. Hewan peliharaan menunggu di area yang ditentukan selama prosedur. Sarah menatap Ranger, melihat untuk pertama kalinya kecemasan dalam posturnya, ketenangan militer yang mulai retak saat orangnya menghilang dari pandangan. Dia membuat keputusan yang tidak akan pernah dipertimbangkan oleh Sarah Collins kemarin. Aku akan tinggal bersamanya, katanya, berlutut untuk bertemu dengan tatapan cerdas gembala itu. Kita akan menunggu bersama dan aku akan memastikan kamu kembali kepadanya sesegera mungkin. Ranger mempelajarinya untuk waktu yang lama, lalu duduk dengan perhatian di sampingnya, seolah menerima pengaturan sementara sambil menjelaskan bahwa ini hanyalah jeda taktis dalam misinya. Dalam cahaya neon yang keras dari ruang tunggu rumah sakit, aliansi yang tidak mungkin terbentuk antara seorang wanita yang selalu menjaga jarak dari orang-orang dan seekor anjing yang tujuan utamanya adalah untuk menjembatani jarak seperti itu untuk pemiliknya. Lampu neon Departemen Darurat Mercy General menyorotkan bayangan keras di wajah Dr. Nathan Weller saat dia mempelajari hasil pemindaian CT. Di usia 42 tahun, dia telah melihat ribuan gambar stroke, tetapi yang ini membuatnya berhenti. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke layar, menelusuri garis luar gumpalan dengan jarinya, oklusi pembuluh darah besar, arteri serebral tengah kanan, gumamnya kepada dokter yang merawat. Waktu sangat penting di sini. Sudah berapa lama sejak timbulnya gejala? Tetangga menemukannya sekitar 40 menit yang lalu. Tidak diketahui berapa lama dia berada di bawah sebelum itu. Dr. Weller mengangguk, kita masih dalam jendela untuk TPA. Mari bergerak cepat. Hanya setelah dia memberikan perintah, dia mengizinkan dirinya untuk melihat nama pasien lagi, Mayor Alexis Morgan, USMC. Tiba-tiba, tangannya berhenti di keyboard. Nama itu memicu sesuatu, ingatan dari bertahun-tahun yang lalu, debu dan panas dan deru tembakan. Dia menggelengkan kepalanya. Fokus pada pengobatan sekarang, katanya pada dirinya sendiri, kenangan bisa menunggu. Di ruang tunggu, Sarah Collins duduk kaku di kursi plastik yang tidak nyaman, Ranger di kakinya. Gembala itu akhirnya tenang, meskipun matanya tetap tertuju pada pintu ganda yang menuju ke Departemen Darurat. Setiap kali mereka terbuka, telinganya tegak, hanya untuk terkulai lagi ketika itu bukan orangnya. Dia benar-benar mencintainya, gumam Sarah, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada pasangan lansia yang duduk di seberangnya. Wanita itu tersenyum simpatik. Anjing pelayan selalu melakukannya, katanya.
Putraku memiliki satu untuk PTSD-nya. Ikatan itu sesuatu yang istimewa. Sarah mengangguk, memikirkan betapa sedikit yang dia ketahui tentang tetangganya. Mayor itu telah pindah 2 musim panas lalu, menjaga dirinya sendiri, kecuali anggukan sopan ketika mereka kebetulan memeriksa surat pada saat yang sama. Sarah telah memperhatikan pengunjung sesekali, sebagian besar veteran lain dari tampangnya. Tetapi mayor itu tidak pernah mengadakan barbeque di halaman belakang atau pesta liburan seperti yang menghiasi kalender sosial rumah-rumah lain di Oakwood Drive. Dia seorang guru, Sarah mendapati dirinya berkata, sejarah di sekolah menengah. Anak-anak menghormatinya. Keponakanku mengatakan dia tangguh tetapi adil. Mengapa dia mengatakan ini kepada orang asing? Mungkin untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa wanita yang saat ini berjuang untuk hidupnya di balik pintu-pintu yang berayun itu bukan hanya tetangga yang dia keluhkan di pertemuan pengawas lingkungan. Dia adalah seseorang dengan kehidupan, dengan siswa yang bergantung padanya, dengan seekor anjing yang sekarang menatap Sarah dengan kepercayaan sedemikian rupa sehingga membuat tenggorokannya tercekat. Di dalam departemen darurat, Alexis menyadari gerakan di sekelilingnya, suara-suara dan mesin yang berbunyi bip, tetapi semuanya tampak jauh, seolah-olah dialami melalui kaca tebal. Sisi kiri tubuhnya tetap keras kepala tidak responsif, dan kata-kata yang dia coba bentuk larut menjadi suara-suara tidak berarti sebelum mencapai bibirnya. Sosok mencondongkan tubuh ke arahnya, menyinari matanya, Mayor Morgan, saya Dr. Weller. Anda berada di Mercy General. Anda mengalami stroke, tetapi kami akan merawat Anda dengan baik. Sesuatu tentang suaranya mengganggunya, entah bagaimana akrab, meskipun dia tidak bisa menempatkannya. Dia mencoba bertanya tentang Ranger, tetapi hanya suara yang tidak jelas yang muncul. Anjing peliharaan Anda ada di ruang tunggu bersama tetangga Anda. Dr. Partweiler meyakinkannya, dengan benar menafsirkan kekhawatirannya, dia baik-baik saja, mari fokus pada Anda sekarang. Saat mereka mempersiapkannya untuk pengobatan penghilang gumpalan darah, Dr. Weller terus berbicara, suaranya mantap dan meyakinkan. Obat ini membantu memecah gumpalan yang menyebabkan stroke Anda. Waktu sangat penting. Dengan stroke, setiap menit berarti. Kami menyebutnya, waktu adalah otak. Semakin cepat kami mengobati, semakin baik peluang pemulihan Anda. Alexis ingin memberitahunya bahwa dia mengerti, bahwa dia telah dilatih dalam pertolongan pertama darurat, bahwa dia tahu tentang jam emas dan protokol triase. Sebaliknya, dia hanya bisa berkedip sekali untuk memberi sinyal bahwa dia mengerti. Bagus, katanya. Kami akan merawat Anda, Mayor. Itu janji. Saat obat mulai mengalir ke dalam infusnya, pikiran Alexis melayang bukan ke krisis saat ini tetapi ke waktu lain ketika hidup tergantung pada keseimbangan. Panas terik Afghanistan, deru tembakan, desakan putus asa untuk mengevakuasi marinir yang terluka saat berada di bawah tembakan musuh. Dia telah membuat janji serupa saat itu. Kami akan membawamu pulang. Itu janji. Beberapa janji ditepati, yang lain tidak. Di kafetaria rumah sakit, Sarah mengaduk kopinya yang mendingin, memperhatikan saat Ranger duduk dengan waspada di samping kursinya. Dia diizinkan untuk membawanya ke sini setelah menjelaskan kepada 3 anggota staf rumah sakit yang berbeda bahwa dia adalah hewan peliharaan. Gembala itu telah menerima air dari mangkuk kertas tetapi menolak sandwich kalkun yang ditawarkan Sarah kepadanya. Dia mengkhawatirkannya, sebuah suara berkata. Sarah mendongak dan melihat seorang pria yang lebih tua dengan celana jeans pudar dan topi veteran Vietnam meluncur ke kursi di seberangnya. Robert Jefferson, dia memperkenalkan dirinya, saya kepala sekolah di sekolah menengah Carterville. Sarah Collins, jawabnya, saya tinggal di sebelah Mayor Morgan. Terima kasih telah tinggal bersama Ranger, kata Jefferson, mengulurkan tangan perlahan untuk membiarkan gembala itu mengendus tangannya. Alexis akan menghargai itu. Sarah mengangguk, terkejut dengan penggunaan nama depan Mayor itu. Terlintas dalam pikirannya bahwa dia tidak pernah menganggap tetangganya seperti itu. Sebagai Alexis, seorang wanita dengan nama daripada hanya pangkat. Dia penting bagi sekolah kita, Jefferson melanjutkan, wajahnya yang lapuk serius. Anak-anak membutuhkan guru yang mengerti apa artinya melayani. Setengah dari siswa kita berasal dari keluarga militer. Ketika mereka melihat seseorang seperti Alexis, yang telah membuat transisi ke kehidupan sipil dengan sukses, dia terdiam, melihat ke arah Ranger. Yah, itu penting. Dengan sukses, kata itu menggantung di udara. Sarah memikirkan mimpi buruk yang pernah dia dengar melalui jendela yang terbuka, rutinitas yang kaku, anjing peliharaan yang tampaknya diperlukan untuk fungsi sehari-hari. Apakah itu kesuksesan? Pikiran itu membuatnya tidak nyaman,
memaksanya untuk menghadapi asumsi-asumsinya sendiri. "Bagaimana Anda tahu dia ada di sini?" tanya Sarah. "Kota kecil," Jefferson menjawab dengan sedikit senyum. Berita menyebar, ditambah, dia tidak muncul untuk kelas periode pertamanya. Alexis Morgan tidak pernah absen sehari pun tanpa menelepon, biasanya malam sebelumnya dengan rencana pengganti yang terperinci. Sekretaris mencoba menelepon ponselnya, lalu menelepon saya. Ketika tidak ada jawaban, dia berhenti. "Para dokter mengatakan apapun?" Sarah menggelengkan kepalanya. "Hanya itu. Itu pasti stroke. Mereka mengobatinya sekarang." Jefferson mengangguk dengan muram, terlalu muda untuk hal semacam ini, tetapi seringkali itulah cara dengan para veteran. Tubuh menyimpan skor, kata mereka. Sebelum Sarah dapat bertanya apa maksudnya, teleponnya berdengung dengan pesan teks dari bosnya di ban yang menanyakan di mana dia berada. Dia benar-benar lupa menelepon. Sambil menghela nafas, dia mulai mengetik tanggapan, mencoba menjelaskan peristiwa pagi itu dengan cara yang tidak terdengar seperti alasan yang rumit. Dr. Weller mempelajari pemindaian lanjutan dengan penuh perhatian. TPA itu bekerja, gumpalan itu larut, tetapi masih ada kekhawatiran tentang kerusakan jaringan otak. Dia menggosok matanya, melawan kelelahan yang mengancam akan menumpulkan penilaiannya. Nathan, salah satu perawat menyentuh lengannya. Pasien meminta anjingnya. Dia menjadi gelisah. Dia mengangguk. "Biarkan aku berbicara dengannya." Ketika dia memasuki kamarnya, Alexis terlihat jelas frustrasi, mencoba membentuk kata-kata yang tidak akan keluar. Tangan kanannya mencengkeram rel tempat tidur, buku-buku jarinya memutih karena tegang. "Mayor Morgan," katanya, menjaga suaranya tetap tenang saat dia mendekati tempat tidur. "Saya mengerti Anda menginginkan Ranger. Kami masih menjalankan tes, tetapi saya pikir kami mungkin dapat mengatur kunjungan singkat." Kelegaan membanjiri wajahnya, diikuti dengan cepat oleh tekad saat dia fokus dengan saksama padanya, dengan jelas mencoba mengomunikasikan sesuatu yang spesifik. "Luangkan waktu Anda," dia mendorongnya. Kesulitan bicara bersifat sementara dalam banyak kasus. Obat bekerja untuk memulihkan aliran darah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengangkat tangan kanannya, menunjuk arahnya dengan kemantapan yang mengejutkan. "Saya?" tanyanya. Dia mengangguk sekali dengan tegas, lalu membuat gerakan dengan tangannya, sesuatu yang militer. Dia menyadari sinyal yang belum dia lihat selama bertahun-tahun. Pengakuan muncul dan Dr. Weller merasakan kejutan mengalirinya. "Velia," katanya pelan, 208. Matanya membelalak dan dia mengangguk lagi lebih tegas. Dia duduk dengan berat di kursi di samping. Tempat tidurnya, kenangan mengalir deras dalam benaknya. Seorang korps angkatan laut muda yang terjebak bersama unit marinir di bawah tembakan hebat. Seorang perwira, seorang kapten saat itu, yang memimpin serangan balasan yang berani untuk mengambil yang terluka, yang secara fisik membawanya ke tempat aman ketika pecahan peluru merobek kakinya. "Kau ingat?" katanya, ketegangan profesionalnya, sesaat terguncang. "Aku tidak berpikir. Itu 15 tahun lalu. Aku orang yang berbeda saat itu." Dia mengeluarkan suara, bukan kata yang sebenarnya, tetapi jelas merupakan upaya untuk berkomunikasi. "Aku akan mengambil anjingmu," janjinya, "berdiri, dan nanti, ketika kau lebih stabil, kita akan membicarakan ini. Tapi sekarang tugasku adalah menjadi doktermu, bukan hantu dari masa lalu." Saat dia meninggalkan ruangan, pikiran Dr. Weller berpacu. Alam semesta kadang-kadang memiliki rasa ironi yang aneh. 15 tahun lalu, Kapten Alexis Morgan telah menyelamatkan hidupnya di debu Irak. Sekarang dia mencoba menyelamatkan hidupnya di ruang rumah sakit yang steril di kota kecil Amerika. Lingkaran itu terasa sempurna dan mengerikan. Bagaimana jika dia mengecewakannya ketika dia tidak mengecewakannya? Sarah sedang menjelaskan kebutuhan Rers kepada seorang perawat yang skeptis ketika Dr. Weller mendekati mereka di ruang tunggu. "Nona Collins, saya Dr. Weller, ahli saraf Mayor Morgan." Dia meminta hewan peliharaannya. Telinga anjing gembala itu menajam mendengar ini, seolah-olah dia mengerti betul apa yang sedang dibicarakan. "Apakah dia?" Sarah tidak bisa membentuk pertanyaan itu. "Stabil," jawab Dr. Weller, "stroke itu signifikan, tetapi kami memberikan obat penghancur bekuan darah dalam jendela kritis. Terlalu dini untuk membuat prognosis definitif tentang pemulihan, tetapi tanda-tanda awal menggembirakan." Sarah merasakan gelombang kelegaan yang tak terduga. "Bisakah aku juga bertemu dengannya?"
Dr. Weller ragu-ragu. Dia mengalami kesulitan dengan bicara dan mobilitas sisi kiri saat ini. Mungkin lebih baik menunggu sampai dia dipindahkan ke kamar biasa, tetapi Ranger harus datang sekarang. Kegelisahannya tidak membantu kondisinya. Saat mereka berjalan ke ICU, Dr. Weller menjelaskan situasinya secara lebih rinci. Jaringan otak tanpa oksigen mulai mati dalam hitungan menit. Itu sebabnya perawatan segera sangat penting dengan stroke. Mayor Morgan beruntung anjingnya memberitahumu ketika dia melakukannya. Dia mencoba mendapatkan bantuan. Sebelum saya tiba, Sarah mengakui, menggonggong dengan pola tertentu, berlari bolak-balik ke pintu. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Dr. Weller mengangguk. Hewan peliharaan, terutama yang dilatih untuk peringatan medis, dapat mendeteksi perubahan fisiologis yang tidak dapat kita rasakan. Beberapa dapat merasakan kejang atau stroke yang akan datang beberapa menit sebelum itu terjadi. Mereka mencapai pintu ICU di mana perawat lain mencegat mereka. Dr. Weller, saya perlu mengingatkan Anda bahwa kebijakan rumah sakit menyatakan hewan peliharaan hanya dapat berkunjung selama 15 menit setiap kali di ICU. Dicatat, jawabnya dengan ketegasan yang menunjukkan bahwa kebijakan itu mungkin fleksibel dalam keadaan tertentu. Ini adalah kebutuhan terapeutik, bukan hanya kunjungan. Ketika mereka memasuki kamar Alexis, perubahan pada Ranger segera terjadi. Anjing gembala itu, yang telah mempertahankan ketenangan seperti militer sepanjang pagi, merintih pelan dan bergerak langsung ke sisi tempat tidur, dengan lembut meletakkan kepalanya di dekat tangan kanan pemiliknya. Jari-jari Alexis berkedut, lalu perlahan bergerak untuk beristirahat di bulunya. Sarah menggantung di dekat pintu, merasa seperti penyusup dalam momen intim ini. Mayor itu tampak lebih kecil, entah bagaimana berkurang di spray rumah sakit putih, dikelilingi oleh monitor yang berbunyi bip dan jalur 4. Wajahnya asimetris, sedikit terkulai di sisi kiri, tetapi matanya waspada dan terpaku pada anjingnya dengan kelegaan yang tak salah lagi. 15 menit, Dr. Weller mengingatkan mereka dengan tenang. Saya akan kembali saat itu. Setelah dia pergi, Sarah berdiri dengan canggung di dekat pintu, tidak yakin dengan perannya. Sekarang Alexis tampaknya memperhatikannya untuk pertama kalinya, tatapannya beralih dari Ranger ke tetangganya. Dia berjuang, terlihat, mencoba membentuk kata-kata. Jangan mencoba berbicara, kata Sarah cepat. Dokter mengatakan itu sementara. Kau hanya fokus untuk menjadi lebih baik. Yang mengejutkannya, Alexis menggelengkan kepalanya dengan tegas, lalu membuat gerakan menulis dengan tangan kanannya. Kau ingin menulis sesuatu? Sarah bergerak lebih dekat, mencari-cari kertas dan pena. Tidak menemukan apapun, dia mengeluarkan ponselnya. Kau bisa mengetik di sini. Dengan kelambatan yang menyakitkan, hanya menggunakan jari telunjuk kanannya. Alexis mengetik satu kata, terima kasih. Oh, kata Sarah, merasa tiba-tiba malu. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Alexa menggelengkan kepalanya lagi lalu mengetik, tidak siapapun, kau. Sesuatu bergeser di dada Sarah, pelunakan batas-batas kaku yang telah dia pertahankan. Aku hanya senang Ranger tahu apa yang harus dilakukan, katanya. Dia luar biasa. Mulut Alexis berkedut dalam apa yang mungkin merupakan upaya untuk tersenyum. Dia mengetik lagi, dia menyukaimu. Sarah melirik anjing gembala itu, yang memang memperhatikannya dengan sesuatu yang tampak seperti persetujuan di matanya yang cerdas. Yah, aku juga menyukainya, akunya, bahkan jika aku agak kesal tentang dia sebelumnya. Alexis mengangkat alis dan Sarah merasa dirinya memerah. Aku mungkin telah mengeluh sekali atau dua kali tentang gonggongannya, akunya. Aku minta maaf tentang itu, Mayor itu mengetik perlahan. Dia hanya menggonggong ketika diperlukan. Aku tahu itu sekarang, kata Sarah pelan, dan aku sangat senang dia melakukannya pagi ini. Mereka duduk dalam keheningan yang sangat nyaman. Setelah itu, satu-satunya suara, bunyi bip monitor dan ukuran puas Ranger saat Alexis terus mengistirahatkan tangannya di kepalanya. Setelah apa yang terasa hanya beberapa menit, Dr. Weller kembali, waktunya habis untuk sekarang, katanya, Mayor Morgan perlu istirahat dan kami memiliki lebih banyak tes untuk dijalankan. Tangan Alexis mengencang di bulu Rers, ekspresinya tiba-tiba cemas. Aku akan menjaganya dengan baik, janji Sarah, dan aku akan membawanya kembali segera setelah mereka mengizinkannya. Saat mereka meninggalkan ICU, Sarah mendapati dirinya memikirkan wanita yang baru saja dilihatnya, bukan sebagai tetangga militer yang kaku yang rutinitasnya kadang-kadang mengganggu kehidupan tenangnya, tetapi sebagai Alexis, seseorang yang bergantung pada kebaikan orang lain mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama.
Apakah ada keluarga yang harus saya hubungi? Dia bertanya kepada Dr. Weller. Saat mereka berjalan kembali menuju ruang tunggu, dia mendaftarkan Kolonel James Harris sebagai kontak daruratnya. Dia menjawab, administrasi HOS telah menghubunginya. Dia mengemudi dari Fort Benning. Sarah mengangguk, lalu ragu-ragu. Aku tidak tahu banyak tentang stroke. Akankah dia pulih? Ekspresi Dr. Weller menjadi serius. Pemulihan stroke sangat bervariasi. Usia menguntungkannya. Pasien yang lebih muda umumnya memiliki hasil yang lebih baik, tetapi dia menghadapi jalan yang sulit. Kelumpuhan sisi kiri, masalah bicara, ini mungkin membaik dengan waktu dalam terapi, tetapi tidak ada jaminan. Saya mengerti, kata Sarah membelai kepala ranger dengan linglung. Anjing gembala itu bersandar di kakinya seolah menawarkan dukungan. 72 jam berikutnya sangat penting. Dr. Bontueller melanjutkan. Ya, ketahui lebih banyak kemudian tentang sejauh mana kerusakan dan potensi pemulihan. Dia berhenti mempelajari dirinya. Bagus bahwa dia memiliki Anda sebagai tetangga. Sarah ingin memprotes bahwa dia sebenarnya bukan teman, hanya seseorang yang kebetulan tinggal di sebelah, yang, sampai pagi ini, memandang Mayor Morgan lebih sebagai ketidaknyamanan daripada sesama manusia yang layak mendapatkan kasih sayang. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. Ranger dan aku akan kembali malam ini, katanya, jika itu diizinkan. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar rumah sakit, Sarah mendapati dirinya bertanya-tanya berapa banyak cerita lain yang telah dia lewatkan dengan menjaga orang-orang pada jarak yang nyaman. Berapa banyak tetangga yang memiliki perjuangan dan kemenangan yang tidak dia ketahui karena dia tidak pernah repot-repot melihat di luar keberadaannya sendiri yang tertata rapi. Ranger berjalan dengan mantap di sampingnya, pengingat hidup bahwa kadang-kadang dibutuhkan krisis untuk mengungkapkan koneksi yang telah ada selama ini, menunggu untuk diakui. 72 jam setelah stroke Alexis Morgan adalah yang terpanjang dalam hidupnya. Terjebak dalam tubuh yang menolak untuk mematuhi perintahnya, dia menahan serangkaian tes, masing-masing mengukur sejauh mana kerusakan pada otaknya. Para dokter berbicara dengan nada hati-hati tentang optimisme hati-hati dan potensi rehabilitasi, istilah yang diterjemahkan Alexis dengan cukup mudah. Hidupnya tidak akan pernah sama. Dr. Weller sering berkunjung masa lalu mereka bersama, menciptakan ikatan yang melampaui hubungan dokter-pasien yang khas. Selama satu kunjungan, ketika mereka sendirian, dia akhirnya membahas hubungan yang mereka berdua hindari. Aku tidak pernah berpikir aku akan bertemu denganmu lagi, katanya pelan, memeriksa tanda-tanda vital terbarunya. Setelah Fallujah, setelah kau mengeluarkan unit kami, aku mencoba menemukanmu untuk berterima kasih dengan benar, tetapi kau sudah dipindah tugaskan. Alexa berjuang untuk membentuk respons. Kata-katanya masih kusut di suatu tempat antara otaknya dan mulutnya. Frustrasi membara di dadanya. Dia yang telah memerintahkan marinir dalam pertempuran, yang telah menyampaikan kuliah tentang sejarah militer dengan ketepatan dan otoritas direduksi menjadi suara-suara yang kacau dan pengetikan yang susah payah. Dia meraih tablet yang telah menjadi suaranya dan mengetik dengan tangan kanannya yang berfungsi. Bukan salahmu. Rasa bersalah yang selama tidak pernah benar-benar hilang, akunya. Kau menyelamatkan 4 dari kami hari itu. Dan sekarang kau di sini, dia mengetik. Sekarang kau menyelamatkanku. Perdagangan yang adil. Dr. Weller tertawa. Suara itu mengejutkan di ruang rumah sakit yang steril. Kurasa itu salah satu cara untuk melihatnya. Ekspresinya menjadi serius lagi. Pindai terbaru menunjukkan peningkatan. Obat-obatan itu menghancurkan gumpalan darah secara efektif, tetapi ada beberapa kerusakan pada jaringan otak. Usia muda dan kesehatan Anda secara keseluruhan bekerja untuk keuntungan Anda. Tetapi pemulihan dari jenis stroke ini membutuhkan kesabaran. Alexis mengetik. Berapa lama? Itu tidak mungkin diprediksi dengan pasti, jawabnya. Dokter menegaskan dirinya kembali atas mantan Korps Angkatan Laut. Berbulan-bulan rehabilitasi, tentu saja terapi bicara, terapi fisik, terapi okupasi, tetapi banyak pasien dengan cedera serupa mendapatkan kembali fungsi yang signifikan. Fungsi signifikan, bukan fungsi penuh. Kualifikasi yang tak terucapkan tergantung di udara di antara mereka. Alexis merasakan sensasi familiar yang naik di dadanya, tekad dingin yang sama yang telah membawanya melalui 3 penempatan tempur, melalui ledakan IT yang telah menghancurkan kaki kanannya. Melalui bulan-bulan terapi fisik yang mengikuti. Dia tidak akan didefinisikan oleh batasan. Dia mengetik. Kapan mulai? Weller tersenyum sedikit.
Rehabilitasi dimulai besok. Aku sudah mengatur untuk terapis terbaik dalam program kita. Dia ragu-ragu. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu dulu. Meskipun Kolonel Harris tiba 1 jam yang lalu, Alexis mengangguk. James Harris adalah perwira komandan sebelum pemecatannya karena alasan medis dan kemudian orang yang bersikeras dia menerima Ranger ke dalam hidupnya. Dia tidak terkejut dia datang. Kolonel tidak meninggalkan marinir di belakang, bahkan mereka yang telah menukar seragam mereka dengan pakaian sipil. Ketika Harris memasuki ruangan, kerangka tubuhnya yang tinggi masih tegak lurus meskipun usianya 60 tahun. Alexis merasakan kesedihan atas ketidakmampuannya untuk berdiri dan memberi hormat dengan benar. Tenang, Mayor, katanya, suaranya parau karena emosi. Simpan kekuatanmu untuk pemulihan. Dia duduk di samping tempat tidurnya, wajahnya yang lapuk tidak mengkhianati keterkejutan yang pasti dia rasakan saat melihat salah satu perwiranya yang paling cakap dibuat hampir bisu dan sebagian lumpuh. Itu adalah Harris, mantap seperti granit dalam setiap krisis. Tetanggamu telah merawat Ranger, dia memberitahunya. Sarah Collins tampak seperti wanita yang cakap. Dia mengangkat alis, tidak menyadari kalian berdua dekat. Alexis menggelengkan kepalanya sedikit lalu mengetik, tidak sebelum sekarang, mungkin. Harris mengangguk, memahami kompleksitas yang tak terucapkan. Kadang-kadang dibutuhkan sesuatu seperti ini untuk mengungkapkan siapa teman sejatimu. Dia berhenti. Dewan sekolah telah diberitahu. Pekerjaanmu aman untuk ketika kau siap untuk kembali. Jefferson memastikan itu. Kelegaan membanjiri dirinya. Mengajar telah menjadi jangkar dalam kehidupan sipilnya, satu-satunya tempat di mana pengalaman militernya diterjemahkan ke dalam sesuatu yang berharga dan dihormati. Memikirkan kehilangan itu juga hampir tak tertahankan. Sekarang Harris melanjutkan nada suaranya, beralih ke yang dia gunakan untuk pengarahan misi. Mari kita bahas strategi pemulihanmu. Aku sudah berbicara dengan Dr. Weller tentang program rehabilitasi di sini. Itu bagus, tetapi aku juga telah menghubungi VEA tentang sumber daya tambahan. Selama 1 jam berikutnya, Harris menguraikan apa yang sama dengan pendekatan taktis untuk pemulihan stroke, lengkap dengan tolok ukur dan rencana kontingensi. Alexis mendengarkan, merasa nyaman dalam pemikiran metodis yang akrab. Beginilah cara mereka mendekati misi di Afghanistan. Perencanaan yang cermat, tujuan yang jelas, strategi adaptif. Satu hal lagi, kata Harris saat dia bersiap untuk pergi, aku sudah mengatur agar Sersan Wilson membawa beberapa kelompok dukungan veteranmu untuk berkunjung minggu depan, jika itu dapat diterima olehmu. Alexis mengangguk, pertemuan mingguan dengan veteran lainnya telah menjadi bagian penting dari hidupnya, meskipun dia jarang berbicara banyak, bahkan ketika dia memiliki kendali penuh atas suaranya. Entah bagaimana berada di sekitar orang lain yang memahami tantangan unik reintegrasi sipil membuat perjuangannya sendiri lebih mudah dikelola. Setelah Harris pergi, Alexis berbaring dalam kegelapan yang berkumpul di kamar rumah sakitnya menyaksikan bayangan merayap di langit-langit. Untuk pertama kalinya sejak stroke, dia mengizinkan dirinya untuk merasakan beban ketakutan sepenuhnya. Bukan kepanikan langsung dari keadaan darurat medis tetapi kengerian yang lebih dalam dari masa depan yang tidak pasti. Akankah dia berbicara normal lagi, berjalan tanpa bantuan, kembali ke kelasnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti burung nasar, masing-masing mengancam untuk mematuk ketenangan yang telah dia pertahankan melalui kekuatan kehendak belaka. Sebuah ketukan lembut menyela pikirannya. Sarah Collins berdiri di ambang pintu, Ranger di sisinya. Aku tahu jam berkunjung secara teknis sudah berakhir, katanya. Tetapi Dr. Weller mengatakan akan baik bagimu untuk melihat Ranger sebelum terapi besok dimulai. Anjing gembala itu melangkah diam-diam ke sisi tempat tidur. Kehadirannya segera menenangkan badai kecemasan dalam pikiran Alexis. Dia meraih dengan tangan kanannya yang berfungsi. Merasakan bulu lembut di bawah jari-jarinya, beberapa ketegangan surut dari tubuhnya. Sarah duduk di kursi. Harris telah mengosongkan posturnya, menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk tinggal lama. Kolonel Harris tampak seperti pria yang baik, dia menawarkan. Sangat militer. Alexis berhasil apa yang dia harapkan adalah senyuman dan meraih tabletnya. Dia komandan terbaik yang kumiliki. Dia berkata dia sudah mengatur agar Ranger diizinkan masuk selama sesi rehabilitasimu. Sarah melanjutkan rupanya, hewan peliharaan dapat sangat bermanfaat dalam pemulihan stroke. Terima kasih telah menyimpannya, Alexis mengetik. Sarah menepis rasa terima kasihnya. Ini telah mendidik. Sebenarnya.
Aku tidak pernah menyadari betapa cerdasnya anjing-anjing ini atau seberapa banyak pekerjaan yang masuk ke dalam pelatihan mereka. Dia berhenti. Ranger telah menjadi pria sejati yang sempurna, meskipun dia menggeram pada pengemudi UPS kemarin. Dia tidak suka seragam, jelas Alexis, kecuali militer. Itu menjelaskannya, kata Sarah dengan tawa kecil. Kemudian, lebih serius, aku berbicara dengan kepala sekolah Jefferson hari ini. Para siswa telah bertanya tentangmu. Mereka ingin mengirim kartu. Memikirkan murid-muridnya, para remaja berwajah keras yang berusaha keras untuk tanpa tidak terpengaruh oleh apapun, cukup peduli untuk mengirim kartu, membawa benjolan tak terduga ke tenggorokan Alexis. Dia selalu menjaga jarak profesional di kelasnya, jarang berbagi detail pribadi, sebagai gantinya berfokus pada menciptakan lingkungan terstruktur di mana harapan jelas dan ditegakkan secara konsisten. Tidak terpikir olehnya bahwa, di balik sesekali memutar mata dan ukuran, mungkin ada keterikatan yang tulus. Aku merindukan mereka, akunya di tablet, mengejutkan dirinya sendiri dengan pengakuan itu. Mereka juga merindukanmu, kata Sarah. Jefferson mengatakan penggantimu sedang berjuang dengan kelas kedua Anda. Rupanya, kau satu-satunya yang bisa membuat Jack Dennison terlibat dalam sejarah. Alexis tersenyum dalam hati mendengar itu. Jack mengingatkannya pada dirinya sendiri pada usia itu, cemerlang tetapi gelisah, terus-menerus menguji batasan. Dia telah mengenali potensinya di balik sikap defensif, menugaskannya proyek-proyek khusus yang menyalurkan energinya secara produktif. Dia sedang menulis makalah penelitian tentang taktik pertempuran perang saudara yang telah dia bimbing. Aku perlu kembali kepada mereka, dia mengetik tekad di balik pernyataan sederhana itu, terbukti bahkan dalam kata-kata digital. Sarah mengangguk, tampaknya memahami makna yang lebih dalam. Kau akan, katanya dengan keyakinan yang mengejutkan. Jefferson memberitahuku tentang karir militermu, 3 tur tempur, pengalaman komando bintang perunggu. Dia berkata, dan aku mengutip, Mayor Morgan tidak tahu bagaimana menyerah. Kata-kata itu menimpa Alexis seperti beban yang familiar, harapan orang lain yang telah membebani dan memperkuat dirinya sepanjang karirnya. Dia tidak pernah menjadi orang yang menerima kekalahan, bahkan ketika peluang tampaknya tidak dapat diatasi. Stroke ini hanyalah musuh lain yang harus diatasi, pertempuran lain yang harus dimenangkan melalui strategi, disiplin, dan kekuatan kehendak belaka. Seolah merasakan tekadnya yang diperbarui, Ranger meletakkan kepalanya di tempat tidur di samping tangannya. Kehadirannya yang hangat, janji diam tentang dukungan yang tak tergoyahkan. Aku harus membiarkanmu istirahat, kata Sarah, bangkit dari kursi. Besok memulai pekerjaan yang sebenarnya dari apa yang Dr. Weller katakan. Sebelum dia pergi, Alexis mengetik satu pesan lagi. Terima kasih telah menemukanku. Sarah berhenti di ambang pintu, ekspresinya melembut. Terima kasih, Ranger. Dia adalah pahlawan sejati di sini. Dia ragu-ragu lalu menambahkan, tapi aku senang aku mendengarnya. Setelah mereka pergi, Alexis berbaring terjaga untuk waktu yang lama, pikirannya perlahan memproses perubahan aneh yang telah terjadi dalam hidupnya. Stroke pada usia 38, diselamatkan oleh anjing peliharaan yang awalnya dia tolak, dirawat oleh tetangga yang pernah mengeluh tentang anjing yang sama, dirawat oleh seorang dokter yang hidupnya telah dia selamatkan di kehidupan lain, di medan perang setengah dunia jauhnya. Ada pola di sana, benang koneksi yang terlalu lelah untuk dilacak sepenuhnya. Tetapi saat tidur akhirnya mengklaim dirinya, satu pikiran tetap jelas. Dia telah selamat dari yang lebih buruk dari ini dan dia akan selamat tidak hanya dengan kekuatannya sendiri tetapi melalui sekutu tak terduga yang telah muncul dari bayang-bayang kehidupannya yang terisolasi dengan hati-hati. Pagi tiba dengan efisiensi yang ditentukan dari jadwal rumah sakit, tanda-tanda vital pada pukul 5.30 pagi, obat-obatan pada pukul 6 pagi. Sarapan pada pukul 7.15. Dr. Weller muncul pada pukul 8 tepat, disertai oleh tim spesialis rehabilitasi, Mayor Morgan. Dia memulai nadanya dengan ceria secara profesional. Hari ini kita memulai perjalanan kembali. Saya ingin memperkenalkan tim rehabilitasi Anda. Satu persatu, mereka memperkenalkan diri. Dr. Bas Patel, dokter rehabilitasi, Nona Rodriguez, terapis wicara, Tuan Johnson, terapis fisik, Nona Chen, terapis okupasi. Masing-masing menguraikan peran mereka dalam pemulihannya dengan optimisme yang dipraktikkan, menggambarkan pekerjaan di depan dalam hal tujuan dan tonggak. Ketika mereka selesai, Dr. Weller menatapnya dengan penuh harap. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Alexis memandang tim yang berkumpul dengan tatapan menilai yang sama yang pernah dia gunakan ketika mengevaluasi peleton baru. Kemudian dia meraih tabletnya dan mengetik satu kalimat. Kapan aku mulai berjalan lagi? Pertanyaan itu tergantung di udara,
langsung dan menantang. Terapis fisik, Tuan Johnson melangkah maju. Mayor, dengan cedera seperti milik Anda, kita harus realistis tentang garis waktu. Dia memotongnya dengan gerakan tajam lalu mengetik, bukan garis waktu proses. Aku mengikuti perintah, buat saja mereka jelas. Tim bertukar pandang dan Dr. Woolweller tersenyum sedikit. Kurasa apa yang Mayor Morgan katakan, dia menerjemahkan, adalah bahwa dia siap untuk memulai pekerjaan, betapapun sulitnya itu. Dr. Patel mengangguk. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Nona Rodriguez akan mulai dengan penilaian wicara komprehensif diikuti oleh evaluasi mobilitas Tuan Johnson. Sore ini Nona Chen akan bekerja dengan Anda pada keterampilan hidup sehari-hari. Saat mereka mendorongnya menuju sayap rehabilitasi, Alexis merasakan perasaan aneh yang familiar. Ini tidak jauh berbeda dari pelatihan militer, memecah keterampilan kompleks menjadi bagian-bagian komponennya, mengebornya tanpa henti, mendorong melalui rasa sakit menuju tujuan. Dia telah menghabiskan seluruh kehidupan dewasanya dalam disiplin tubuh dan pikiran. Ini tidak akan berbeda. Di pintu masuk ke Gim Rehab, Sarah Collins menunggu bersama Ranger, anjing gembala itu, segera waspada saat melihat orangnya. Siap bertugas, kata Sarah, menyerahkan tali kekang kepada salah satu terapis. Dr. Weller mengatakan dia bisa berpartisipasi dalam sesi. Alexis mengangguk terima kasih lalu mengalihkan perhatiannya ke tantangan di depan. Jalan menuju pemulihan membentang di depannya, curam dan tidak pasti. Tetapi untuk pertama kalinya sejak stroke telah mencuri suara dan mobilitasnya, dia merasakan gejolak sesuatu seperti harapan. Bukan optimisme buta, tetapi harapan yang mengeras dan praktis dari seorang marinir yang telah belajar bahwa bahkan tujuan yang paling menakutkan pun dapat dicapai melalui ketekunan, adaptasi, dan dukungan dari tim yang terkoordinasi dengan baik. Dia melirik sekeliling pada orang asing yang berkumpul yang tiba-tiba menjadi pusat kehidupannya, profesional medis, tetangganya, anjing peliharaannya, dan menyadari bahwa isolasi tidak pernah menjadi kekuatannya. Itu telah menjadi kelemahannya selama ini. 3 minggu memasuki rehabilitasi, Alexis Morgan menghadapi kemunduran besar pertamanya. Pagi itu dimulai seperti semua yang lain sejak stroke-nya. Jadwal sesi terapi yang terstruktur dengan hati-hati yang dirancang untuk melatih kembali otaknya untuk berkomunikasi dengan sisi kirinya yang tidak responsif. Dia telah mendekati setiap hari dengan disiplin militer, mendorong dirinya melampaui harapan terapis, menolak untuk mengakui batasan yang mungkin diterima orang lain. Tapi hari ini sesuatu rusak selama sesi terapi fisiknya. Dia telah bekerja untuk berdiri secara mandiri, menggunakan palang sejajar untuk dukungan selama 19 hari. Dia telah membuat kemajuan bertahap, pertama menahan berat badan di kaki kirinya dengan bantuan, kemudian berdiri dengan kedua tangan di palang, kemudian hanya dengan tangan kanannya. Hari ini seharusnya menjadi hari dia berdiri sepenuhnya tanpa bantuan, bahkan hanya selama beberapa detik. Alih-alih, kaki kirinya menekuk di bawahnya. Saat Tuan Johnson melepaskan tangan pendukungnya. Keruntuhan itu tiba-tiba dan selesai, mengirimnya tergeletak ke matras. Meskipun upaya cepat RER untuk menopang sisi kanannya, terapis fisik bereaksi dengan ketenangan profesional. Itu normal, Mayor. Dataran tinggi ini terjadi dalam pemulihan. Mari kita coba lagi dengan lebih banyak dukungan. Tetapi Alexis tidak bisa mendengarnya melalui raungan di telinganya. Tergeletak di atas matras, dikelilingi oleh tatapan kasihan dari pasien dan terapis lain, dia merasakan gelombang pasang kemarahan dan keputusasaan yang meningkat di dalam dirinya, tangan kanannya mengepal menjadi kepalan tangan, memukul sekali di atas matras dalam tampilan emosi yang langka. Mayor. Suara Tuan Johnson mengandung nada kekhawatiran yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ranger merintih pelan, menekan tubuhnya ke tubuhnya sebagai respons terhadap kesusahannya. Pelatihan anjing gembala memungkinkannya untuk mendeteksi tanda-tanda fisiologis dari serangan panik yang akan datang. Detak jantung yang cepat, pernapasan yang dangkal, banjir kortisol melalui sistemnya. Kurasa cukup untuk hari ini. Suara Dr. Weller memotong spiralnya. Dia telah memasuki Gim diam-diam, mengamati sesi dari kejauhan. Sekarang dia mendekati ekspresinya dengan hati-hati netral. Mendorong terlalu keras kadang-kadang dapat menjadi bumerang dalam pemulihan saraf. Mari kita bawa Anda kembali ke kamar Anda untuk istirahat. Alexis ingin memprotes, untuk bersikeras melanjutkan, tetapi tubuhnya yang pengkhianat menolak untuk bekerja sama. Bahkan sisi kanannya, yang tetap tidak terpengaruh oleh stroke, tiba-tiba terasa terbebani dengan kelelahan. Dia mengizinkan dirinya untuk dibantu ke kursi roda. Ranger melangkah diam-diam di samping saat mereka meninggalkan Gim Rehab di kamar rumah sakitnya. Dr. Weller memeriksa tanda-tanda vitalnya,
Gerakannya tidak tergesa-gesa dan tepat. Tekanan darahmu meningkat, catatnya, tidak berbahaya, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kau mendorong dirimu terlalu keras. Dia meraih tablet yang masih berfungsi sebagai sarana komunikasi utamanya. Terapi bicaranya telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dia sekarang dapat membentuk kata dan frasa sederhana, meskipun mereka muncul dengan cadel dan susah payah. Tetapi mengetik tetap lebih mudah, terutama ketika emosi mengancam untuk menggagalkannya. Keras satu kemajuan terlalu lambat, dia mengetik, frustrasi terbukti dalam cara jarinya yang kuat menyentuh layar. Sebenarnya, kau berkembang lebih cepat dari rata-rata untuk jenis stroke ini. Dr. Weller membalas, tetapi pemulihan saraf tidak linear. Ada dataran tinggi, kadang-kadang bahkan regresi sementara sebelum lompatan maju berikutnya. Alexis menggelengkan kepalanya lalu mengetik, tidak dapat diterima. Dr. Weller menghela nafas, menarik kursi dekat ke sisi tempat tidurnya. Mayor Morgan, Alexis, aku mengerti pola pikir militer, aku menjalaninya juga, ingat. Tetapi tubuhmu bukanlah medan perang yang dapat ditaklukkan melalui kekuatan kehendak belaka. Responsnya datang dengan cepat. Tentu saja itu. Tidak, katanya dengan tegas, tidak. Ini bukan tentang kemauan atau tekad, meskipun, Tuhan tahu, kau memiliki banyak keduanya. Ini tentang biologi, neuron, penyembuhan, dan membentuk jalur baru. Proses itu tidak dapat dipercepat melampaui batas tertentu. Dia menatapnya, frustrasi terpancar jelas di matanya. Lalu dia mengetik, aku harus kembali mengajar, kamu akan pulih, tapi tidak cukup waktu untuk tahun ajaran ini. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Dia telah menghitung lini masa di benaknya selama berminggu-minggu, mendorong dirinya dengan satu tujuan, kembali ke kelas sebelum murid-muridnya naik kelas. Pikiran bahwa dia tidak akan pernah menyelesaikan tahun ajaran bersama mereka, tidak pernah melihat Jack Dennison menyelesaikan proyek perang saudaranya, tidak pernah menyaksikan momen ketika Melissa Chen akhirnya mengatasi kecemasannya tentang berbicara di depan umum untuk menyampaikan presentasinya tentang perempuan dalam perang revolusi. Rasanya seperti stroke jenis lain yang mencuri bagian lain dari identitasnya. Dr. Weller memperhatikan emosi yang bermain di wajahnya, membacanya dengan wawasan seseorang yang telah menempuh jalan yang serupa. Akan ada murid lain, katanya pelan, kelas lain, tetapi jika kamu memaksakan diri hingga pingsan, kamu berisiko mengalami kemunduran yang dapat memperpanjang pemulihanmu hingga berbulan-bulan. Dia berpaling dari Dr. Weller, tidak tahan dengan kelembutan dalam suaranya. Setelah beberapa saat dia mengetik, tinggalkan aku sendiri. Dr. Weller mengangguk, bangkit dari kursi. Aku akan memeriksamu malam ini. Cobalah untuk beristirahat. Di pintu, Dr. Weller ragu-ragu. Satu hal lagi. Sarah Collins bertanya apakah kamu bersedia menerima pengunjung sore ini. Murid-murid dari kelas sejarahmu mengirimkan sesuatu. Alexis tidak menanggapi dan setelah beberapa saat Dr. Bill Weller meninggalkan ruangan, menutup pintu dengan pelan di belakangnya. Baru kemudian dia membiarkan air mata mengalir tanpa suara, membakar jejak di pipinya saat dia menatap langit-langit. Ranger merintih pelan sambil meletakkan kepalanya di tepi tempat tidur. Bahkan kehadirannya yang menghibur tidak dapat menembus dinding keputusasaan yang tiba-tiba melingkupinya. Dia pernah menghadapi bahaya sebelumnya. Tembakan mortir di Fallujah, ledakan id di Provinsi Helmand, baku tembak yang berlangsung sepanjang malam gurun yang tak berujung. Tapi ini berbeda. Dalam pertempuran, selalu ada tujuan yang jelas, musuh yang harus dikalahkan, misi yang harus diselesaikan. Pertempuran tak kasat mata di dalam otaknya sendiri ini terasa tak berbentuk, tanpa parameter atau lini masa atau metrik yang jelas untuk kesuksesan. Sebuah ketukan pelan di pintu menginterupsi pikirannya. Sarah Collins berdiri di ambang pintu, ragu-ragu di ambang pintu. Dr. Weller berkata kamu mungkin tidak bersedia menerima pengunjung, katanya, tapi aku membawa sesuatu dari murid-muridmu yang kupikir mungkin bisa membantu. Alexis menyeka air matanya dengan tangan yang berfungsi, malu tertangkap basah dalam momen kelemahan. Dia mengangguk sekali, dengan enggan memberikan izin untuk masuk. Sarah mendekat membawa sebuah paket besar dan datar yang dibungkus kertas daging dan dihiasi dengan bintang dan garis-garis yang digambar tangan. Kelas 10 membuat ini, jelasnya, menyandarkannya ke dinding tempat Alexis bisa melihatnya. Mereka telah mengerjakannya selama berminggu-minggu. Jefferson membantu mengoordinasikannya. Dengan gerakan hati-hati, Sarah membuka bungkusan itu untuk memperlihatkan koleksi surat tulisan tangan yang dibingkai, masing-masing mengelilingi foto tengah kelas Alexis.
Foto itu menunjukkan murid-muridnya duduk di kursi mereka seperti biasa, tetapi setiap meja kosong, pengingat visual yang kuat tentang guru mereka yang hilang. Itu ide Jack, kata Sarah. Dia mengatakan bahwa kursi kosong selalu membuatmu menyebut nama marinir yang hilang saat absensi. Dia pikir ini akan mengingatkanmu bahwa mereka menunggumu kembali, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Alexis menatap bingkai itu, membaca potongan-potongan tulisan tangan remaja yang terlihat dari tempat tidurnya. Kata-kata melompat ke arahnya, kami merindukan kuis-kuis sulitmu, dan sejarah membosankan tanpa cerita-cerita perangmu, dan cepat kembali ke sini, Mayor, sebelum guru pengganti menghancurkan perang saudara. Benjolan di tenggorokannya tumbuh, membuatnya tidak mungkin untuk berbicara, bahkan jika otaknya yang rusak mengizinkannya. Dia meraih tabletnya tetapi mendapati bahwa kata-kata juga gagal di sana. Sarah sepertinya mengerti. Mereka tahu kamu berjuang keras, katanya pelan. Jefferson terus memberi mereka kabar terbaru tentang kemajuanmu, tetapi dia juga memberitahu mereka bahwa pemulihan dari stroke tidak seperti pemulihan dari luka fisik. Butuh waktu dan kesabaran. Alexis akhirnya berhasil mengetik. Apakah dia memberitahu mereka aku gagal hari ini? Alis Sarah terangkat. Gagal? Dari apa yang telah kulihat selama beberapa minggu terakhir ini, Mayor Morgan, kamu tidak tahu arti kata itu. Dia menunjuk ke arah surat-surat yang dibingkai. Dan murid-muridmu juga tidak. Mereka tidak mengharapkan keajaiban, mereka hanya ingin kamu tahu bahwa mereka menunggu, berapapun lamanya. Kata-kata itu menembus dinding keputusasaan, menciptakan celah kecil yang melaluinya perspektif yang berbeda bisa masuk. Alexis telah melihat pemulihannya sebagai misi dengan lini masa dan tujuan yang tetap, tetapi mungkin itu lebih seperti penugasan panjang, tidak dapat diprediksi, membutuhkan adaptasi dan kesabaran serta tekad. Dia mengetik perlahan. Terima kasih kepada mereka untukku. Kamu bisa berterima kasih kepada mereka sendiri, jawab Sarah. Ketika kamu siap untuk menerima pengunjung, mereka ingin datang dalam kelompok kecil. Jefferson mengatakan itu mungkin baik untuk pemahaman mereka tentang tantangan medis juga. Pelajaran sejarah hidup, sebutnya. Pikiran itu menakutkan sekaligus menarik. Alexis selalu mempertahankan persona tertentu di depan murid-muridnya. Kompeten, terkendali, sedikit mengintimidasi. Ide bahwa mereka melihatnya seperti ini, berjuang dengan kata-kata dan gerakan dasar, membuatnya secara naluriah mundur. Tetapi ada kesempatan mengajar di sini, yang melampaui buku teks dan lini masa. Mungkin segera, akunya, tidak hari ini. Sarah mengangguk, memahami kompleksitas di balik respon sederhana. Kapanpun kamu siap. Dia berbalik untuk pergi lalu berhenti. Satu hal lagi, sertifikasi pelatihan Ranger akan diperbarui. Organisasi anjing pelayan menelepon untuk menanyakan apakah aku bisa membawanya masuk minggu depan. Mengingat situasinya, mereka bersedia melakukan evaluasi di rumah sakit. Alexis melirik gembala Jerman yang memperhatikannya dengan tatapan mantap. Pikiran bahwa Ranger mungkin gagal dalam sertifikasi ulang belum pernah terlintas di benaknya. Apakah mereka akan mengambilnya jika dia tidak lulus? Ide itu mengirimkan gelombang panik melalui dirinya yang segera dideteksi Ranger, mendorongnya lebih dekat ke tempat tidur. Katakan pada mereka ya, ketiknya cepat. Ranger harus tetap di sini. Aku akan membuat pengaturan, janji Sarah. Cobalah untuk beristirahat sekarang. Besok adalah hari lain. Setelah Sarah pergi, Alexis mengalihkan perhatiannya kembali ke surat-surat yang dibingkai dari murid-muridnya. Ada pesan di sana, di luar coretan remaja dan ekspresi kepedulian yang canggung, sebuah pengingat bahwa pemulihan bukanlah misi yang dilakukan sendirian, tetapi didukung oleh jaringan sekutu yang tak terduga. Murid, tetangga, kolega, profesional medis, orang-orang yang selama ini dia jaga jaraknya dalam tekadnya untuk tetap mandiri. Mungkin itu adalah kesalahan taktis terbesarnya selama ini. Pagi hari evaluasi sertifikasi ulang Ranger tiba dengan langit cerah dan sejuk, jenis hari musim semi yang sempurna yang seolah mengejek terus berlanjutnya kurungan Alexis di pusat rehabilitasi. 6 minggu telah berlalu sejak stroke-nya dan meskipun kemajuannya stabil sejak gangguan mentalnya dalam terapi fisik, dia tetap sangat menyadari seberapa jauh dia masih harus melangkah. Ucapannya telah membaik. Dia sekarang dapat membentuk kalimat lengkap, meskipun kata-katanya keluar perlahan dan dengan sedikit cadel yang membuat frustrasi presisi militernya. Lengan kirinya telah mendapatkan kembali beberapa gerakan sukarela, sebagian besar di bahu dan lengan atas. Tangannya tetap keras, kepala tidak responsif. Kaki kirinya cukup kuat untuk menahan beban, tetapi berjalan membutuhkan tongkat berkaki 4 dan konsentrasi yang kuat. Tidak cukup,
Pikirnya sambil dengan susah payah mengenakan pakaian yang paling mirip seragam. Dia memiliki celana kaki dan kemeja biru berkancing yang dibawa Sarah dari rumahnya. Hari ini bukan tentang pemulihannya, meskipun itu tentang masa depan Ranger. Mayor Morgan. Sebuah suara di pintu menginterupsi pikirannya. Seorang wanita muda mengenakan blazer angkatan laut berdiri di sana, sebuah papan klip di tangan dan sebuah tas kecil berisi peralatan tersampir di bahunya. Saya Denise Weber dari Patriot Service Dogs. Saya di sini untuk melakukan evaluasi sertifikasi ulang Ranger. Alexis mengangguk, memberi isyarat agar wanita itu masuk. Terima kasih sudah datang ke sini, katanya hati-hati, fokus pada setiap suku kata. Kata-kata itu keluar sedikit cadel tetapi dapat dipahami. Kemenangan kecil, nyaris tidak dia sadari dalam kekhawatirannya untuk Ranger. Gembala Jerman itu duduk tegak di samping kursi rodanya, posturnya sempurna, mata gelap, waspada, tetapi tenang. Bagi pengamat dari luar, dia tampak hanyalah anjing yang terlatih dengan baik. Hanya Alexis yang tahu tanda-tanda samar kecemasannya, sedikit ketegangan di bahunya, peningkatan yang hampir tidak terasa dalam pernapasannya. Ranger bisa merasakan bahwa ini adalah hari yang penting. Dr. Weller menjelaskan situasimu, kata Weber, meletakkan tasnya di meja kecil di dekat jendela. Pertama, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa kami tidak berniat memisahkan Anda dari Ranger. Evaluasi ini adalah formalitas yang diwajibkan oleh standar sertifikasi kami, tetapi mengingat situasinya, kami telah memodifikasi protokolnya. Rasa lega membanjiri Alexis, meskipun dia mempertahankan ekspresi netral. Apa yang Anda ingin dia lakukan? Kami akan menilai kepatuhan dasarnya, perilaku publiknya, sopan santunnya dan, yang paling penting untuk situasi Anda, respons peringatan medisnya. Weber tersenyum pada Ranger, tetapi saya sudah bisa melihat bahwa dia telah mempertahankan pelatihannya dengan indah. Kolonel Harris sangat memuji penampilannya selama keadaan darurat medis Anda. Kolonel Harris telah mengunjungi evaluasi itu. Kesadaran itu seharusnya tidak mengejutkan Alexis. Harris secara pribadi memilih Ranger untuknya dari lulusan program 3 tahun lalu, dengan alasan bahwa kecerdasan dan kemandiriannya membuatnya sangat cocok untuk seorang marinir yang mungkin menolak bantuan yang dia butuhkan. Dia tidak menghargai perjodohan itu saat itu. Sekarang dia mengerti bahwa itu adalah keputusan komando terpenting yang pernah dibuat Harris atas namanya. Evaluasi dimulai dengan perintah kepatuhan dasar, duduk, diam, datang, dan patuh yang dieksekusi Ranger dengan sempurna. Weber kemudian beralih ke perilaku anjing pelayan yang lebih khusus, mengabaikan makanan yang diletakkan di lantai, mempertahankan posisi selama gangguan, dan menunjukkan kemampuannya untuk mengambil barang-barang yang jatuh yang tidak dapat dijangkau Alexis. Sekarang untuk penilaian peringatan medis, kata Weber, melirik catatannya. Dr. Weller menyebutkan bahwa Ranger memperingatkan tentang strokemu sebelum sepenuhnya terjadi. Itu luar biasa, tetapi tidak sepenuhnya mengejutkan. Beberapa anjing dapat mendeteksi perubahan fisiologis halus yang mendahului kejadian medis. Saya ingin menguji responsnya terhadap skenario simulasi. Selama 1 jam berikutnya mereka bekerja melalui berbagai situasi. Alexis berpura-pura jatuh, berpura-pura pusing, atau meniru gejala yang mendahului strokenya. Dalam setiap kasus, Ranger merespons dengan tepat, menekan tombol peringatan di rompinya, mengambilkan teleponnya, atau menopang dirinya pada Alexis untuk memberikan stabilitas. Luar biasa, gumam Weber, membuat catatan di papan klipnya. Banyak anjing pelayan berjuang untuk mempertahankan pelatihan mereka tanpa sesi latihan rutin, tetapi Ranger tampaknya telah mengintegrasikan respons ini pada tingkat naluriah. Dia menatap Alexis. Hanya ada satu elemen lagi untuk dievaluasi, perilaku akses publik. Biasanya kita akan pergi ke restoran atau toko, tetapi dalam situasi ini kita bisa pergi ke kafetaria rumah sakit. Alexis menyarankan bahwa berjalan akan menantang dengan tongkatnya, tetapi dia bertekad untuk menyelesaikan evaluasi dengan benar. Weber tampak ragu. Apakah kamu yakin bisa melakukan itu? Dr. Weller menyebutkan mobilitasmu masih sangat terganggu. Saya perlu melatih situasi dunia nyata, jawab Alexis, ucapannya hati-hati tetapi tegas. Ini adalah kesempatan yang bagus. Perjalanan ke kafetaria menjadi ujian yang tak terduga bagi Alexis dan Ranger. Pusat rehabilitasi terhubung ke rumah sakit utama melalui koridor panjang yang seolah membentang tanpa akhir di hadapannya. Setiap langkah membutuhkan usaha sadar, pindahkan berat badan ke kaki kanan, letakkan tongkat ke depan, ayunkan kaki kiri melalui keseimbangan, ulangi. Ranger berjalan tepat di sisi kirinya,
tubuhnya diposisikan untuk menopangnya jika dia goyah. Di tengah koridor, sekelompok dokter residen bergegas lewat, salah satu dari mereka menabrak bahu Alexis saat mereka bergegas. Dampak kecil itu cukup untuk mengganggu keseimbangannya yang genting. Dia merasakan dirinya miring ke kiri, sisi tubuhnya yang lemah, tidak dapat mengompensasi. Sebelum Weber dapat bereaksi, Ranger sudah ada di sana, menekan tubuhnya yang kokoh ke kaki Alexis, menciptakan dukungan hidup yang memungkinkannya untuk mendapatkan kembali stabilitasnya. Gerakan itu sangat mulus, waktunya sangat tepat, sehingga tampak dikoreografikan. Itu bukan bagian dari evaluasi, kata Weber, jelas terkesan, tetapi jika itu bagian dari evaluasi, dia akan lulus dengan nilai yang sangat baik. Mereka melanjutkan ke kafetaria, tempat Ranger menunjukkan sopan santun akses publik yang sempurna, berbaring dengan tenang di bawah meja, mengabaikan makanan di lantai, dan mempertahankan fokusnya pada Alexis, meskipun ada gangguan dari jam makan siang rumah sakit yang sibuk. Saat mereka duduk di meja kecil, Weber menyelesaikan formulir evaluasinya. Sarah Collins memasuki kafetaria. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat melihat Alexis di sana, dengan cepat diikuti oleh senyum persetujuan. Mayor Morgan, ini adalah jarak terjauh yang kamu tempuh dari sayap rehabilitasi. Dia melirik Weber. Apakah ini evaluator anjing pelayan? Alexis mengangguk, membuat perkenalan dengan ucapan yang hati-hati. Sarah menarik kursi, ekspresinya ingin tahu. Bagaimana kinerja murid bintang kita? Tanya Sarah pada Weber. Evaluator itu tersenyum. Ranger telah lulus sertifikasi ulangnya dengan nilai tertinggi. Bahkan, tambahnya, meninjau catatannya, penampilannya hari ini lebih unggul daripada sertifikasi awalnya 3 tahun lalu. Tidak biasa melihat peningkatan daripada sekadar pemeliharaan. Tidak mengherankan, komentar Sarah. Dia belum meninggalkan sisi mayor sejak strokenya. Para perawat harus menyelundupkan camilan kepadanya karena dia tidak mau meninggalkan kamarnya cukup lama untuk makan dengan benar. Weber tampak berpikir. Tingkat dedikasi itu luar biasa, bahkan untuk seekor anjing pelayan. Dia menoleh ke Alexis. Apakah Anda tahu bahwa Ranger awalnya ditolak dari program kami? Pertanyaan itu mengejutkan Alexis. Dia menggelengkan kepalanya. Pelatih pertamanya mencatat bahwa dia terlalu mandiri dan membuat keputusan daripada mengikuti protokol secara konsisten. Weber menjelaskan. Dalam sebagian besar situasi anjing pelayan, itu akan menjadi masalah, tetapi Kolonel Harris meninjau filenya dan secara khusus memintanya untuk Anda, dengan alasan bahwa seorang perwira marinir membutuhkan anjing yang dapat berpikir mandiri dalam situasi krisis. Dia tersenyum sedikit. Saya akan mengatakan bahwa peristiwa baru-baru ini telah membenarkan penilaian itu. Alexis menunduk ke arah Ranger, yang duduk waspada di dekat kursinya, dan merasakan gelombang emosi yang jarang dia izinkan untuk diekspresikan. Hewan ini telah menyelamatkan hidupnya, bukan dengan mengikuti protokol pelatihan secara membabi buta, tetapi dengan beradaptasi dengan situasi yang tak terduga, menilai ancaman, mengembangkan strategi, dan mengeksekusinya tanpa bimbingan. Dalam istilah militer, dia telah menunjukkan kepemimpinan unit kecil yang sempurna. Dia seorang marinir yang baik, katanya sederhana. Weber menyelesaikan dokumen sertifikasi, menyerahkan kepada Alexis sebuah dokumen resmi dan kartu identifikasi anjing pelayan baru untuk Ranger. Ini berlaku selama 2 tahun, meskipun mengingat situasi medis Anda, kami akan menjadwalkan pemeriksaan lebih sering untuk memastikan Ranger tidak terlalu tertekan oleh tanggung jawabnya. Setelah evaluator pergi, Sarah tetap di meja mengawasi saat Alexis perlahan menyesap kopinya, kebebasan kecil lainnya yang baru-baru ini diberikan oleh tim medisnya. Saya punya beberapa berita, kata Sarah setelah beberapa saat. Asosiasi Lingkungan mengadakan pertemuan triwulanan mereka tadi malam. Mereka telah dengan suara bulat menyetujui varians terhadap peraturan kebisingan hewan peliharaan untuk hewan pelayan bersertifikat. Alexis mengangkat alis. Asosiasi Lingkungan Oakwood Drive terkenal karena penegakan standar komunitas yang ketat, mulai dari tinggi rumput hingga dekorasi liburan hingga batasan kebisingan. Konfliknya yang sesekali dengan mereka atas gonggongan peringatan Ranger telah menjadi sumber ketegangan sejak dia pindah. Martha Greave sebenarnya yang mengusulkannya, lanjut Sarah, menyebutkan orang yang paling terkenal dari asosiasi itu dalam hal aturan. Dia mengatakan dia telah mempertimbangkan kembali posisinya tentang hewan pelayan mengingat peristiwa baru-baru ini. Maksudmu mengingat aku hampir mati, Alexis mengklarifikasi, ucapannya yang membaik memungkinkan sentuhan humor kering muncul. Sarah tersenyum. Pengalaman hampir mati Anda sangat mendidik bagi lingkungan.
Martha bahkan menyarankan kita mengadakan lokakarya komunitas tentang kesadaran akan stroke dan peran hewan pelayan. Dia berhenti. Saya mungkin telah mengajukan Anda untuk berbicara di sana ketika Anda siap, tentu saja. Ide itu lucu sekaligus sedikit menakutkan. Berbicara di depan umum dulunya adalah hal kedua bagi Alexis. Memberi pengarahan kepada perwira komando, menginstruksikan marinir, mengajar siswa sekolah menengah. Tetapi sekarang, dengan ucapannya yang terputus-putus dan mobilitasnya yang terbatas, pikiran untuk berdiri di hadapan tetangganya yang menghakimi membuatnya perutnya mulas. Itu masih berbulan-bulan lagi, katanya akhirnya. Tentu saja, Sarah setuju dengan cepat. Tidak ada tekanan sama sekali, itu hanya sebuah ide. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman sejenak, menyaksikan kesibukan kafetaria di sekitar mereka. Kemudian Sarah berbicara lagi, suaranya lebih ragu-ragu. Ada sesuatu yang lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Para dokter mengatakan Anda akan dibebaskan ke terapi rawat jalan dalam 1 atau 2 minggu lagi. Apakah Anda sudah memikirkan tentang pengaturan? Rumah Anda memiliki 3 anak tangga ke beranda dan kamar mandinya ada di lantai atas. Pertanyaan itu membuat Alexis lengah. Sebenarnya, dia telah menghindari memikirkan tentang tantangan praktis untuk kembali ke rumah. Fokusnya yang teguh pada pemulihan telah menyisakan sedikit ruang mental untuk logistik. Aku akan mencari tahu, katanya, kekeras-kepalaan lamanya muncul kembali. Sarah menarik napas dalam-dalam. Saya telah berbicara dengan Kolonel Harris dan Kepala Sekolah Jefferson. Kami telah menyusun rencana, jika Anda bersedia mempertimbangkannya. Rumah saya memiliki kamar tamu di lantai dasar dengan kamar mandi yang dapat diakses. Kamar itu kosong dan saya tepat di sebelah rumah Anda, jadi Ranger akan tetap berada di wilayah yang familiar. Dia bergegas sebelum Alexis dapat menanggapi. Itu hanya sementara, sampai Anda dapat mengatasi tangga di rumah Anda, dan saya berjanji saya tidak akan melayang-layang. Anda akan memiliki kemandirian Anda. Alexis menatap Sarah, tidak bisa berkata-kata, dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan stroke-nya. 6 minggu yang lalu, Sarah Collins adalah tetangga menyebalkan yang mengeluh tentang gonggongan Ranger. Sekarang dia menawarkan rumahnya, perhatiannya, persahabatannya. Mengapa? Alexis akhirnya berhasil bertanya. Sarah menunduk ke tangannya, lalu kembali ekspresinya, terbuka dan jujur, karena itulah yang dilakukan tetangga. Setidaknya itulah yang seharusnya mereka lakukan, dan saya belum terlalu baik dalam hal itu sampai sekarang. Pengakuan itu tergantung di udara di antara mereka, sederhana dan mendalam. Pada saat itu, Alexis menyadari bahwa stroke-nya telah mengungkapkan kebenaran yang mungkin tidak akan pernah dia temukan. Kemandirian tidak sama dengan isolasi. Kekuatan tidak didefinisikan dengan menolak bantuan tetapi dengan mengetahui kapan harus menerimanya. Aku akan memikirkannya, katanya akhirnya. Tetapi mereka berdua tahu, saat Ranger meletakkan kepalanya dengan lembut di lututnya, bahwa dia sudah setuju. Musim gugur mewarnai pepohonan Oakwood Drive dengan nuansa merah dan emas yang cemerlang. Saat Alexis Morgan berdiri di podium di auditorium sekolah menengah Carterville, 6 bulan telah berlalu sejak stroke-nya. 6 bulan terapi yang melelahkan, kemajuan bertahap, kemunduran, dan kemenangan kecil. Tangan kirinya masih kekurangan kontrol motorik halus dan dia berjalan dengan sedikit pincang yang menjadi lebih jelas saat dia lelah. Ucapannya, meskipun jauh membaik, masih membawa sedikit keraguan. Jeda kecil antara pikiran dan kata-kata yang belum pernah ada sebelumnya. Semua itu tidak penting hari ini. Dia kembali ke tempatnya berada. Selamat datang di tahun ajaran baru, dia memulai, suaranya cukup jelas untuk terdengar di seluruh auditorium yang ramai. Bagi mereka yang tidak mengenal saya Mayor Morgan. Saya mengajar sejarah Amerika dan studi militer. Para siswa yang mengenalnya sebelum stroke, sekarang kelas 11 dan 12, memberikan tepuk tangan spontan. Para siswa baru dan siswa baru tampak bingung dengan sambutan itu, tidak menyadari perjalanan yang telah membawa pada momen ini. Kepala sekolah Jefferson berdiri di samping, berseri-seri dengan kebanggaan yang tak terselubung. Dia telah memperjuangkan dewan sekolah untuk mempertahankan posisinya, dengan alasan keras bahwa pengalaman militernya dan keterampilan mengajarnya jauh lebih besar daripada keterbatasan fisik apapun. Komprominya adalah beban mengajar yang berkurang, 3 kelas alih-alih 5, dan bantuan kelas untuk membantu tugas-tugas fisik seperti mendistribusikan materi dan menulis di papan tulis. Beberapa dari Anda mungkin memperhatikan saya memiliki pendamping tahun ini, lanjut Alexis, memberi isyarat kepada Ranger, yang duduk tegak di samping podium. Ini Ranger, anjing pelayan saya. Dia adalah hewan pekerja,
bukan hewan peliharaan. Itu berarti Anda tidak membelainya, memberinya makan, atau mengganggunya saat dia bertugas. Dia mengizinkan dirinya untuk tersenyum kecil. Dia, bagaimanapun, adalah satu-satunya di ruangan ini yang bisa lolos dari tidur selama kuliah. Lelucon itu menghasilkan tawa yang menghargai, meredakan ketegangan yang telah terbangun di bahunya. Berbicara di depan umum dulunya adalah hal kedua. Sekarang membutuhkan usaha sadar, pemetaan mental setiap kalimat sebelum dia mengucapkannya. Anda mungkin juga memperhatikan bahwa saya bergerak dan berbicara secara berbeda dari yang saya lakukan tahun lalu. Pada bulan April, saya mengalami stroke. Banyak dari Anda mengirim kartu dan pesan selama pemulihan saya. Itu berarti lebih bagi saya daripada yang dapat Anda ketahui. Dia berhenti, melihat ke arah lautan wajah muda. Jack Dennison duduk di barisan depan. Proyek penelitian perang saudaranya telah memberinya penempatan khusus di kursus sejarah Amerika tingkat lanjut, meskipun dia baru kelas 11. Melissa Chen juga ada di sana. Bukan lagi siswa kelas 10 yang pemalu yang takut untuk berbicara, tetapi siswa kelas 11 yang percaya diri yang telah menyampaikan presentasi yang telah lama tertunda itu dengan ulasan yang bagus dari guru pengganti. Di militer, kami memiliki pepatah, beradaptasi dan atasi. Itu adalah misi saya selama 6 bulan terakhir. Itu juga tema dari filosofi mengajar saya. Sejarah bukan hanya tentang menghafal tanggal dan pertempuran. Ini tentang memahami bagaimana orang beradaptasi dengan tantangan dan mengatasi rintangan, bagaimana masyarakat berevolusi melalui krisis, bagaimana kemajuan sering muncul dari perjuangan. Kata-kata itu mengalir lebih mudah sekarang. Kepercayaan dirinya meningkat dengan setiap kalimat yang berhasil disampaikan. Ranger tetap waspada di sampingnya, tetapi posturnya sedikit rileks, merasakan kenyamanannya yang tumbuh. Tahun ini kita akan mempelajari sejarah Amerika melalui lensa itu, mengidentifikasi momen-momen ketika adaptasi diperlukan untuk kelangsungan hidup, ketika mengatasi tampaknya mustahil tetapi tetap terjadi. Dari Valley Forge hingga Pearl Harbor, dari hak-hak sipil hingga hak-hak penyandang disabilitas, kisah Amerika adalah kisah ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Dia melihat ke bawah pada catatannya yang ditulis dengan tulisan tangan yang lebih besar dan lebih hati-hati yang sekarang dia gunakan untuk mengakomodasi perubahan pemrosesan visualnya. Bagian selanjutnya penting dan dia ingin melakukannya dengan benar. Banyak dari Anda berasal dari keluarga militer. Anda memahami pengorbanan dan ketahanan pada tingkat pribadi. Yang lain telah menghadapi tantangan yang berbeda, penyakit, kehilangan, pengungsian. Masing-masing dari Anda membawa pengalaman adaptasi Anda sendiri ke kelas ini. Saya mengundang Anda untuk berbagi perspektif itu saat kita memeriksa sejarah bersama. Saat dia mengakhiri pidatonya, tepuk tangan segera dan antusias. Jefferson maju ke depan untuk melanjutkan pertemuan, berhenti untuk meremas bahunya sebentar saat mereka melewati satu sama lain. Selamat datang kembali, Mayor, gumamnya, suaranya tercekat karena emosi. Tepat di tempatmu berada. Sisa hari itu berlalu dalam hiruk-pikuk aktivitas, bertemu siswa baru, berkenalan kembali dengan siswa yang kembali, menjelajahi sekolah dengan mobilitasnya yang meningkat tetapi masih belum sempurna. Ranger tetap dekat, sesekali menekan kaki kirinya ketika dia merasakan peningkatan kelelahan dalam gerakannya. Pada bel terakhir, Alexis kelelahan tetapi gembira. Dia duduk di mejanya setelah para siswa keluar, menikmati aroma kelas yang familiar dari kapur, debu, dan buku teks, sinar matahari sore yang menembus tirai Venesia, keheningan yang turun setelah seharian penuh energi remaja. Sebuah ketukan di pintu menginterupsi refleksinya. Sarah Collins berdiri di ambang pintu memegang tas hadiah kecil. Saya harap saya tidak mengganggu, katanya. Saya pikir Anda mungkin membutuhkan tumpangan pulang. Hari pertama selalu melelahkan, bahkan tanpa pertimbangan pemulihan. Alexis tersenyum, memberi isyarat agar dia masuk. Aku akan menelepon ketika aku selesai mengatur silabus ini. Pengaturan yang telah dimulai sebagai solusi sementara, Alexis tinggal di kamar tamu Sarah saat dia mendapatkan kembali kemandirian, telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak diantisipasi oleh kedua wanita itu. Setelah 3 bulan, ketika Alexis telah membuat kemajuan yang cukup untuk dengan aman menjelajahi rumahnya sendiri, mereka telah membahas kepindahannya kembali, tetapi percakapan itu setengah hati, singkat. Kebenaran yang tidak terucapkan tetapi dipahami adalah bahwa mereka telah menjadi seperti keluarga satu sama lain. Pada bulan Juli mereka telah meresmikannya. Sarah pindah ke rumah Alexis yang lebih besar, yang memiliki halaman yang layak untuk Ranger dan lebih dekat ke sekolah. Kamar tamu telah diubah menjadi kantor yang mudah diakses di mana Alexis dapat mengerjakan rencana pelajaran tanpa harus menaiki tangga. Mereka berbagi biaya, makanan, dan perawatan rumah,
masing-masing membawa kekuatan yang berbeda ke dalam kemitraan tersebut. Bagaimana hasilnya? Tanya Sarah, meletakkan tas hadiah di atas meja. Lebih baik dari yang diharapkan, jawab Alexis. Ucapannya masih terukur, tetapi kata-kata itu keluar lebih alami sekarang. Para siswa baik tentang perubahan itu. Tidak ada yang menatap langkahku yang pincang atau menjadi tidak sabar ketika aku harus berhenti di tengah kalimat. Tentu saja tidak, kata Sarah dengan tegas, kamu masih Mayor Morgan bagi mereka, guru terberat dan terpintar di sekolah. Stroke kecil tidak mengubah itu. Alexis tersenyum mendengar karakterisasi itu. Apa ini? Tanyanya, menunjuk tas hadiah. Hanya tradisi kecil untuk hari pertama kembali. Ketika aku mengajar sebelum beralih ke perbankan, ibuku selalu memberiku sesuatu untuk menandai kesempatan itu. Di dalam tas itu, Alexis menemukan bingkai foto perak kecil berisi foto yang tidak dia kenali. Foto itu menunjukkan dirinya berdiri di beranda Sarah, Ranger di sampingnya, pada apa yang tampak seperti hari pertama dia pulang dari pusat rehabilitasi. Posturnya kaku, ekspresinya ditentukan, meskipun ada kelelahan yang jelas di wajahnya. Dia bersandar pada tongkatnya, tetapi dia berdiri dengan kekuatannya sendiri. Aku tidak pernah melihat ini, katanya lembut. Kolonel Harris mengambilnya. Dia bilang itu mengingatkannya pada foto lain, yang diambil ketika kamu menerima komisi. Keteguhan yang sama, katanya. Alexis mempelajari gambar itu, melihat tidak hanya perjalanan pemulihannya sendiri tetapi lingkaran yang lebih luas yang telah memungkinkannya. Dukungan mantap Sarah, keyakinan Harris yang tak tergoyahkan pada kemampuannya, bimbingan hati-hati Dr. Weller, kesabaran siswa menunggu kembalinya dia, dan kehadiran konstan Ranger. Ada pertemuan komunitas minggu depan, kata Sarah saat mereka mengumpulkan materi Alexis. Asosiasi lingkungan sedang mempertimbangkan proposal untuk membangun taman bermain kecil yang dapat diakses di taman. Mereka menginginkan masukanmu, mengingat keahlianmu dalam adaptasi. Alexis mengangkat alis. Martha Greaves bersedia membiarkanku berbicara di pertemuan sekarang? Sarah tertawa. Martha Greaves mencalonkanmu untuk Dewan Asosiasi bulan lalu. Rupanya ketepatan militermu akan menjadi aset bagi komite pertamanan. Ironi itu tidak hilang bagi mereka berdua. Wanita yang pernah mengeluh tentang sesekali gonggongan Ranger sekarang memandang Alexis sebagai sumber daya masyarakat, seseorang yang pengalamannya dengan disabilitas memberinya perspektif berharga tentang masalah aksesibilitas. Saat mereka berjalan ke mobil, Ranger berlari di samping mereka, Alexis merenungkan jalan aneh dan berputar yang membawanya ke sini. Stroke yang hampir membunuhnya juga, secara paradoks, membawanya lebih penuh ke dalam komunitas yang dia jaga dengan lengan panjang. Cedera yang mengancam kemerdekaannya telah mengajarinya nilai saling ketergantungan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Sarah saat mereka mencapai mobil. Alexis berhenti, melihat kembali ke gedung sekolah tempat dia mendapatkan kembali tujuannya. Aku sedang memikirkan sesuatu yang dikatakan oleh komandan pertamaku, terkadang kekuatan terbesar datang dari mengetahui kapan harus bersandar pada orang lain. Pria bijak, komentar Sarah, membukakan pintu mobil untuk Ranger, wanita sebenarnya, Kapten Teresa Rodriguez, komandan kompi wanita pertama di batalionku. Alexis tersenyum mengingatnya. Dia akan menyetujui bagaimana semua ini berakhir. Saat mereka berkendara pulang melalui jalan-jalan Carterville yang dilukis musim gugur, Alexis menatap keluar jendela ke kota yang pernah dia pandang hanya sebagai tempat tinggal, sekarang diubah menjadi rumah sejati. Stroke telah mengambil hal-hal darinya. Ucapan yang sempurna, gerakan yang lancar, kemerdekaan mutlak yang sangat dia hargai. Tetapi itu telah memberikan hal-hal lain, koneksi yang lebih dalam, pemahaman yang lebih mendalam tentang ketahanan, dan pengakuan bahwa kekuatan tidak hanya ada dalam berdiri sendiri tetapi dalam membiarkan orang lain berdiri bersamamu. Ranger menyandarkan kepalanya di bahunya dari kursi belakang, napasnya hangat di lehernya. Dia meraih dengan tangan kanannya untuk membelai bulunya, merasakan kemantapan kehadirannya, teman setia yang telah memperingatkan, melindungi, dan mendukungnya melalui hari-hari tergelap. Beberapa misi, dia telah belajar, membutuhkan tim. Pelajaran hidup yang paling mendalam seringkali datang ketika kita paling tidak mengharapkannya. Alexis Morgan tidak pernah membayangkan bahwa Stroke pada usia 38 tahun akan mengajarinya lebih banyak tentang kekuatan daripada 3 tur tugas tempur. Perjalanannya mengingatkan kita bahwa ketahanan sejati tidak ditemukan dalam berdiri sendiri, tetapi dalam membiarkan orang lain berdiri di samping kita. Banyak dari Anda yang sudah memahami kebenaran ini, setelah menavigasi tantangan kesehatan, transisi karir, atau lanskap dinamika keluarga yang berubah. Mungkin Anda pernah menjadi penolong dan orang yang membutuhkan bantuan. Seperti Alexis,
Anda telah menemukan bahwa kemerdekaan tidak berarti isolasi dan bahwa menerima dukungan bukanlah kelemahan tetapi kebijaksanaan. Kisahnya berbicara tentang keberanian yang dibutuhkan untuk membangun kembali, tidak hanya secara fisik tetapi secara emosional, meruntuhkan tembok yang menjaga orang lain dari jarak jauh. Gembala Jerman yang menyelamatkan hidupnya mewakili sekutu tak terduga yang kita temukan di saat-saat tergelap kita, mengingatkan kita bahwa bantuan datang dalam berbagai bentuk. Saat Anda merenungkan perjalanan Anda sendiri, pertimbangkan tangan yang telah menstabilkan Anda, hati yang telah memahami Anda, dan komunitas yang telah mengelilingi Anda. Koneksi ini bukanlah komplikasi dalam hidup kita. Mereka adalah fondasi kehidupan yang dijalani dengan baik. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.